Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebagai kita yang ada pada pagi hari ini, kita mau siapkan hati kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Biarlah kita mempunyai rinduan tetap dalam hadirat Tuhan. Biarlah hadirat Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Kita mau pujikan manusia. Kita mau selalu rindu hadirat Tuhan. Selalu bersama
Yesus yang kita sembah. Sebab itu kita patut bersyukur punya Allah Tuhan Yesus. Tuhan telah memberi kesempatan kepada kita untuk masuk gerbangnya, untuk menjadi anggota keluarga kerajaannya. Kesempatan terbuka lebar seperti sebuah gerbang yang terbuka. Tetapi mengikut Yesus tidaklah mudah. Karena dalam firman Tuhan, mengikut Yesus bagaikan melalui pintu yang sempit. Banyak masalah yang bisa kita hadapi, tetapi Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Haleluya. Kita membuktikan pujian ini bahwa Tuhan Yesus memberi kesempatan kita selebar-lebarnya untuk memasuki gerbang. Haleluya. Kita masukin gerbang.
Allah. Dia rela dari surga turun ke bumi, ke dunia, menjadi manusia. Itu hal yang luar biasa. Meninggalkan segala kekuasaannya untuk rela datang ke dunia untuk menyelamatkan kehidupan kita. Bagi kita yang mau dibentuk sesuai dengan yang benar. Puji nama Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Bila kebenaran firman Tuhan boleh membentuk kehidupan kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus, sempurna seperti Bapa. Bila hari-hari ini, hari-hari Tuhan yang kita rindukan, agar kehidupan kita boleh berkenan dengan
menjadi umat percaya kepadamu. Dan ada janji sabdamu untuk umat yang percaya kepadamu. Bukan lagi kebahagiaan dalam arti duniawi, tapi kebahagiaan sorgawi. Itulah yang Tuhan adakan di dalam hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, lewat hamba-Mu yang Engkau percayakan, Aku sampaikan berita firman-Mu. Tolong kami semua punya hati yang baik, hati yang penuh tertuju kepadamu, dan kami percaya firman yang baik, firman yang agung dan mulia, itulah yang Engkau nyatakan kepada setiap pribadi kami, sehingga situasi apapun yang terjadi dalam hidup kami percaya ada Tuhan yang memberi tuntunan, ada Tuhan yang memberi terang dalam hati, pikiran, dan hidup kami, sehingga kami tetap mengalami jaminan yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa Surga, berkati hamba-Mu yang akan beritakan firman-Mu, berkati kami semua di dalam firman yang kami sambut bersama-sama. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya kita semua dengan syukur dan sukacita kita mau menyambut akan berita firman Tuhan. Pemberitaan firman yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Rudi Ubah dari Jalan Pemuda 1 dan Taman. Puji Tuhan, kami persilakan Rudi. Haleluya. Puji Tuhan. Ini salam anak-anak Tuhan ini luar biasa. Yang tadinya agak lesu terus langsung ada semangat. Haleluya. Puji Tuhan. Saya pertama sekali menyampaikan terima kasih kepada Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang mempercayakan kami untuk menurunkan firman Tuhan pada kesempatan ini. Tetapi teristimewa kepada Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kita ada seperti ada saat ini. Segala puji dan hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan, saudara sudah agak lama, lebih dari setahun ya, udah hampir 2 tahun. Saya terakhir ada di tempat ini, tapi puji Tuhan, kalau Tuhan berikan kesehatan sampai sekarang kami boleh ada, semua karena anugerah Tuhan. Saya kira tidak ada, belum dikatakan apa, usang kalau kita berbicara mengenai Roh Kudus. Baru kita merayakan Roh Kudus, yaitu ketuanan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus untuk menjadi penghibur, penolong, bahkan memampukan kita dengan kuasanya di dalam kita mengiring Tuhan sampai Dia datang kembali. Banyak gereja-gereja hanya begitu aja. Kalau bagi saya, ketuanan Roh Kudus ini, gereja kita ini juga Pentakosta atau Pentakosta. Penta artinya hari ke-50 setelah kebangkitan Tuhan. Ya, perlengkapi murid-muridnya, orang percaya dengan rohnya untuk menjalankan visi dan misi Tuhan. Jadi kalau dulu-dulu waktu baru-baru saya bertobat, waduh luar biasa saudara,
menunggu momen ini. 10 hari berdoa terus menerus. Kalau gara-gara kita udah lihat nih, udah kok lama sekali, mau kira-kira biasanya jam 5 atau jam ini kita untuk masuk dalam doa. Oh gitu Remi. Tapi apa yang terjadi sudah 10 tahun saya berdoa. Bukan bangku seperti ini, kursi saudara. Sampai tahu-tahu udah di belakang. Kita oh Tuhan, penuhi sampai terus kita nonton. Maaf, sampai keluar ingus sampai penuh di kursi itu. Enggak dapat. 10 tahun sudah enggak dapat. Jadi di sini saya rasakan tidak gampang, tidak untuk kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Ada sesuatu kerinduan yang sangat dalam, dan itu yang Tuhan perhatikan. Untuk kita masuk, coba kita lihat dulu di dalam Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-24. Injil Yohanes, ya kita bangkit berdiri. Saya akan bacakan ayat ini, saudara. Injil Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus, perhatikan saudara, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Puji Tuhan, silakan dulu. Jangan baca sepintas. Kata-katanya itu ada kata-kata yang tidak boleh tidak kita harus lakukan. Allah itu adalah roh. Barang siapa menyembah Dia harus di dalam roh dan kebenaran. Kita datang ke sini untuk apa? Mau menyembah, mau memuji Tuhan. Orang penuh gereja sebetulnya untuk apa? Menyembah Tuhan. Tapi adakah setiap jemaat itu yang datang menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran? Di sini dijelaskan saudara, roh itu kebenaran. Berarti roh yang ilahi, berarti roh Allah sendiri. Kebenaran itu adalah Allah. Yesus bukan membawa kebenaran, tapi Dia adalah kebenaran. Itu sebabnya Dia berkuasa membenarkan saudara dan saya. Walaupun kita ada di dalam dosa yang seharusnya masuk dalam penghukuman, tetapi dengan kita percaya kepada Dia benarkan kita. Jadi yang dimaksud di sini menyembah di dalam roh Allah, yaitu Roh Kudus, hampir sama. Roh Kudus atau roh kebenaran sama artinya. Roh Kudus adalah roh yang dari Allah, roh Allah sendiri. Percuma saudara datang ke gereja kalau engkau menyembah begitu-begitu aja. Itu sebabnya di gereja kita ini sangat ditekankan untuk penuh dengan Roh Kudus. Banyak gereja besar, luar biasa kalau lihat di sini. Tapi kadang-kadang jemaatnya datang. Kalau saya berangkat, aduh kok di gereja saya 10 tahun nggak dapat begini Pak. Karena yang bisa menerangkan firman Tuhan dengan benar adalah Dia sendiri. Dia sendiri sudah diberikan kepada saudara dan saya melalui Roh-Nya. Saudara, kita lihat dulu di dalam Lukas 24 ayat 49 bahwa Roh Kudus itu dijanjikan Yesus jauh sebelum Dia
naik ke surga, dia sudah janjikan, dikatakan begini, dan aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini ya, di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan yang dari tempat yang tinggi. Kamu harus tinggal. Di ayat yang lain dikatakan, tunggulah, jangan lakukan apa-apa, jangan berbuat apa-apa sebelum kamu diperlengkapi. Tunggu sampai kamu diperlengkapi. Kata-kata itu perintah yang keras. Tapi anak-anak Tuhan di hari-hari terakhir banyak mengabaikan. Kalau tadi dikatakan harus kamu sembah dengan Roh Kudus, baru Tuhan berkenan di dalam setiap ibadah kita. Di dalam Kisah Rasul juga, saudara, Kisah Rasul 1 ayat 8. Sebelumnya Tuhan sudah menyampaikan tentang bahwa anak-anak Tuhan atau setiap manusia, kitab Nabi Joel kita lihat dengan saudara, akan diperlengkapi dengan Tuhan di hari-hari terakhir. Sebab tanpa ini tidak bisa, saudara. Kita tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Roh Kudus. Kita tidak mampu untuk setia kepada Tuhan tanpa Dia yang mengingatkan kita tentang semua kasih karunia Allah, tentang pengorbanannya di kayu salib, tentang Dia memikul segala dosa kita atau penghukuman yang seharusnya kita harus pikul, Dia tanggung di kayu salib. Itu sebabnya waktu perjamuan kudus, perbuatlah ini untuk mengingat korbanku. Jadi roh perjamuan itu untuk kita dibawa kembali, untuk mengingat bagaimana Yesus menanggung semua hukuman yang seharusnya bagi saudara dan saya di kayu salib. Perbuatlah ini, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang kembali. Bayangkan, jadi perjamuan itu sakral, sebab ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini, perintah dimeteraikan oleh darahku. Perjanjian dulu Tuhan sudah ada perjanjian, sekarang dibaharui kembali. Capnya dikatakan, stempelnya darah Yesus. Luar biasa. Suatu kadang-kadang kita pegang roti, kita pegang cawan, air mata kita sudah bercucuran. Yang itu roh kita, bukan Roh Kudus. Kalau ada kalian lihat, sementara dia berdoa berlutut, air mata terus keluar, itu pekerjaan Roh Kudus. Ya. Kalau saudara ada dalam keadaan masalah persoalan, saudara masih bisa senyum, masih bisa ketawa, itu pertolongan Roh Kudus. Kalau saudara boleh ada di tempat ini sekarang, cukup banyak alasan saudara. COVID, pemerintah aja larang. Tapi makin keadaan seperti ini, kita makin rindu untuk dekat dengan Tuhan. Haleluya. Kami hampir barangkali cuma 3 kali tadi saya tidak ada ibadah. Selain itu langsung saya buka.
Puji Tuhan, tidak ada teguran dari siapapun, aparat kelurahan dan apapun. Terus kami doa malam juga terus doa. Bahkan ada yang meminjam tempat kami kalau malam itu anak-anak muda, hebohnya bukan main. Kalau memuji Tuhan, puji Tuhan tidak ada apa-apa. Ya, karena kita mencari Dia, kita mau meninggikan Dia. Dikatakan di dalam Kisah Rasul pasal 2. Nah ini yang dikatakan Kisah Rasul pasal 2. Saudara coba, saya ingin, saudara, saya biasa kalau firman Tuhan dari jemaat yang bacakan Kisah Rasul pasal 2 ayat 2 sampai 4. Ya, terima kasih. Kisah Rasul pasal 2 ayat yang kedua sampai keempat, begini firman Tuhan. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Pasal ayat 3. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ya, puji Tuhan. Sebelumnya salah satu murid Tuhan yang bernama Simon Petrus, waktu sementara Yesus diadili oleh imam Kayafas malam-malam, saudara, karena Yesus ditangkap malam-malam sementara dia berdoa di Taman Getsemani. Dibawa dia sampai pagi, saudara, Yesus diadili. Sampai baru dia nanti dipaku di kayu salib. Setelah dia mengalami siksaan. Nah, sementara di pengadilan berdebat-debat di rumah Allah, banyak orang-orang yang ada di sekitar itu duduk di luar dengan api unggun di tengah. Nah, Simon Petrus, salah satu murid Tuhan, nimbrung ikut. Nah, waktu dia ikut, dia dengar-dengar komentar orang. Ada seorang perempuan mengatakan kepada dia, ini pengikut mereka ini. Oh tidak, saya tidak kenal dia, kata Simon Petrus. Memang sudah dinubuatkan Tuhan. Simon, sebelum ayam berkokok, engkau sudah menangkal aku 3 kali. Jadi habis anak perempuan ini ada lagi pria yang mengatakan, oh dia pengikut, dia bilang tetap. Jadi dia 3 kali menyangkal Yesus. Nah di situ dikatakan di dalam ayat itu Petrus ingat apa yang dia katakan, dia sedih dan dia keluar dari kelompok itu. Nah apa yang saya katakan di sini, saudara, 3,5 tahun murid-murid rasul-rasul ini bersama dengan Tuhan, mereka belum penuh dengan Roh Kudus. Perhatikan, 3,5 tahun rajin kemana-mana Yesus mereka ikut, tapi tidak penuh dengan Roh Kudus. Baru setelah tadi di Kisah pasal 2 itu tadi, mereka menunggu di loteng Yerusalem. Maka dikatakan sementara mereka berdoa, maka kelihatanlah lidah-lidah api hinggap kepada masing-masing mereka. Ada berapa orang? 120 orang. Tadinya yang menghantar Yesus di Bukit Zaitun untuk naik ke surga 500. Waktu Yesus mau naik, dia bilang, pulanglah ke Yerusalem, tunggulah di sana, jangan lakukan apa-apa, jangan berbuat apa-apa sebelum kamu diperlengkapi. Aku akan minta kepada Bapa supaya Roh penolong itu diberikan kepada kamu. Itulah yang mengingatkan kamu akan semua perkataan yang pernah saya sampaikan. Itu yang mengingatkan kamu, Roh. Saya berkata kepada pemuda waktu saya memberikan, saya tahu kalian
Sementara saya sampaikan seperti firman Tuhan, nggak ada yang mencatat. Cuma melawak-pelawak gitu. Dan di gereja pun seperti itu kamu. Khotbah sampai berbusa. Begitu engkau keluar dari pagar gereja ini, keluar, itu firman Tuhan lenyap. Coba apa khotbah saya minggu lalu? Ada yang tahu nggak? Nggak ada. Sama dengan murid-murid bersama dengan Yesus. Tapi karena mereka belum dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka nggak bisa berbuat apa. Sama dengan Petrus menyangkal Yesus. Jadi dalam gereja banyak dulu. Kalau engkau tidak dipenuhi Roh Kudus, Tuhan tidak berkenan kepada kita. Sebab tadi dikatakan di dalam Yohanes itu, barang siapa yang menyembah Allah harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Banyak gereja penuh hanya untuk kelihatan penuh-penuh aja. Tapi seberapa yang menyenangkan hati Tuhan, dilakukan. Lihat perbedaannya saudara. Waktu Petrus sudah dipenuhi Roh Kudus, dan dikatakan situ mereka menampaikan kata-kata dengan bahasa yang lain, yang mereka tidak tahu bahasa itu. Itu sebabnya orang-orang bilang, loh, kan ini orang Galilea, kok dia bisa berbahasa Arab? Datang orang Roma, kok dia bisa berbahasa Latin dan bahasa-bahasa yang lain di sini. Sebab setiap perayaan di Yerusalem dari bangsa-bangsa lain datang seperti tempat turis. Jadi waktu mereka ini itu disaksikan oleh banyak orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tapi pengledek pengikut Tuhan dikatakan, oh mereka mabuk. Itu sebabnya Petrus katakan, lihat ini baru jam 9. Jadi di sana juga saudara, mungkin kira-kira jam 3 atau jam 4 sore, kayak orang Batak juga pergi ke rumah warung kedai tuak, minum-minum sampai jam 9 atau jam 10 malam sampai mabuk. Orang Israel ini juga kayak begitu rupanya. Itu sebabnya Petrus bilang, kalau siang jam 12 jam 2 malu orang ada di warung. Sebab itu di kampung harus kerja di ladang. Jadi itu sebabnya nggak mungkin ada orang mabuk pada jam-jam itu. Tapi Petrus katakan bahwa yang datang kepada kami adalah Dia yang kamu salibkan, yang sebenarnya sudah dinubuatkan kepada nenek moyang kita akan datang untuk melepaskan dan menolong kita. Tapi kamu salibkan Dia. Dia berani. Tadi anak perempuan budak aja dia ketakutan. Tapi setelah dia penuh dengan Roh Kudus, dia menyaksikan bahwa Yesus sudah bangkit dan naik ke surga. Katakan, itulah yang ada di dalam kami. Berapa orang bertobat saudara khotbahnya itu? Orang banyak itu berkata, kalau begitu apa yang kami perbuat? Petrus bilang, bertobatlah dan beri dirimu dibaptis, maka kamu akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Bertobat dari kehidupan lama. Kau menjadi manusia yang baru. Saudara, kalau engkau belum dipenuhi Roh Kudus, masih ada kesempatan sebelum Tuhan datang. Sebab yang membawa kita ke sana adalah Roh Tuhan. Dikatakan Yesus dibangkitkan oleh Roh Allah. Yesus naik oleh karena Roh Allah. Karena dia manusia 100% waktu itu ya. Baru setelah kebangkitan dia menjadi Allah 100%. Jadi itu. Gereja ini harus kembali kepada itu. Jangan kita bangga menyandang gereja Pentakosta, padahal tidak ada yang mengerti tentang Roh Kudus. Karena itu saudara, saya ada beberapa ayat saya akan bacakan. Di dalam Kisah 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung
bunyi. Kamu bisa menjadi penginjil, kamu punya kuasa. Kuasa itu maksudnya apa, saudara? Kalau engkau memberitakan tentang Yesus, iblis tidak senang. Ya, dia mencegah supaya engkau tidak memberitakan tentang Yesus. Tapi engkau sekarang punya kuasa menghardik dia. Dalam nama Yesus, enyah engkau iblis, keluar dari sini. Dalam nama Yesus. Dan ini saya praktekkan di dalam pelayanan saya. Dukun-dukun yang sakti apapun, waktu saya hardik di dalam nama Yesus, langsung jadi. Sudah dikatakan untuk semua orang. Kalau dulu hanya nabi-nabi, hanya orang tertentu yang dipilih Tuhan, dipenuhi Roh Kudus untuk menyampaikan apa yang menjadi message, apa yang menjadi pesan dari Tuhan. Tapi setelah Yesus naik ke surga, dikatakan diberikan kepada semua, tidak membedakan gender, baik wanita, perempuan, anak-anak atau orang dewasa. Semua yang di kitab Nabi Joel dipenuhi Roh Kudus. Tapi dikatakan tadi, kamu diam, jangan lakukan apa-apa. Sebenarnya saya tidak memperkenankan dipimpin puji-pujian kalau tidak perlu penuh dengan Roh Kudus. Semua yang ada pernah naik di mimbar ini, kalau dia tidak penuh dengan Roh Kudus, sebenarnya menurut aturan saya tidak perkenankan. Menyembah haji kita dan duduk dikatakan harus dengan roh dan kebenaran, harus dengan roh Allah. Ayat lagi saudara, di dalam Lukas, di dalam Matius 12 ayat 31, kalau saudara mau catat, Lukas 12 ayat 10 atau Markus 3 ayat 29, dikatakan di situ, barang siapa yang menghujat Roh Kudus, dosanya tidak diampuni. Kalau hanya mengata-ngata Yesus dengan cara-cara apapun, engkau masih bisa diampuni. Tapi menghujat Roh Kudus itu maksudnya apa, saudara? Waktu Yesus menyampaikan dengan kuasa Allah bahwa dia adalah utusan Allah, itu roh setan, itu menghujat Roh Kudus, dosanya tidak diampuni. Menyatakan Yesus ada yang dikatakan kayu salib itu iblis, setan, itu tidak akan diampuni. Tinggal menunggu sama dengan iblis penghukuman neraka. Pernahkah dia baca di medsos ada dari sana orang mana itu termasuk menghujat Roh Kudus. Banyak lagi, saudara. Nah, di dalam Efesus 1 ayat 13, ayatnya intinya dikatakan di kita ini menjadi anak-anak Allah, dimeteraikan oleh Allah. Untuk sah kita menjadi anak-anak Allah, harus dimateraikan dengan Roh Allah. Untuk sah semua perjanjian, untuk engkau menerima warisan dari orang tua atau dari siapapun yang kau terima, itu harus ada segel, meterai, di atas meterai perjanjian yang berhak engkau menerima itu. Nah, kita ini dimateraikan menjadi anak-anak Allah, pewaris kerajaan Allah. Dimaterai, harus dimateraikan dengan Roh Kudus. Hampir semua perjalanan hidup kita mengandalkan Roh Kudus. Tidak ada yang lain. Untuk saya juga ada bisa berdiri di sini, kalau bukan Roh Kudus tidak bisa. Saya ngomong ngaco. Loh, kok ngomongnya dari awal begini, kok akhirnya jadi begini? Ya, ada banyak saudara di mimbar. Pertama baca ayat firman Tuhan. Terakhir dia bercerita tentang hidupnya. Boleh kalau ilustrasi untuk mendukung firman Tuhan, nggak apa-apa. Tapi jangan mau cerita kemana-mana. Akhirnya nggak tahu dia mau itu pakai apa. Jadi saudara bisa melihat apakah orang itu dipenuhi Roh Kudus atau tidak. Apa dia ada kuasa Roh Allah menyertai dia. Karena apa? Roh yang ada di dalam itu mengenal itu roh dari Allah atau roh dari yang lain. Saudara tidak akan bisa membedakan apakah ini dari Tuhan atau tidak kalau bukan roh itu sendiri yang mengatakan kepada rohmu bahwa itu bukan dari Tuhan.
Jadi banyak di dalam semua perjalanan hidup kita tanpa Roh Kudus kita nggak bisa apa-apa. Kita melihat penormal yang sudah sesat atau apa itu hanya Roh Tuhan yang tahu. Kita bukan menghakimi, ini kayaknya nggak benar. Roh Kudus bilang iya, tidak benar. Ya, kalau orang mengatakan saya mendengar suara Tuhan, Abraham aja dia hanya dengar mimpi. Hanya Musa yang langsung berhadapan muka dengan muka, itu pun mengenai lidah api di semak-semak. Waktu dia di Gunung Sinai menerima 10 perintah Allah. Jadi Tuhan berbicara itu ke roh kita, bukan ke telinga. Di roh kita dia katakan begini, kau harus begini. Kau sudah lama nggak ke gereja. Kamu ini biasanya kau lakukan ini kok enggak. Biasanya kau rajin berdoa kok sekarang enggak. Kau melayani tadi pikiranmu kemana? Roh Kudus tegur. Waktu engkau sedang melayani, Roh Kudus tahu engkau pikiranmu kemana-mana. Apa fokus kepada Tuhan dan fokus melayani Tuhan atau tidak? Kita diingat. Itulah yang mengingatkan kamu. Semua yang pernah saya sampaikan kepadamu, kata Tuhan, Rohnya Roh Kudus. Kembali, saudara pun dikasih kepada misi gereja kita, gereja Pentakosta. Hanya oleh karena kuasa Roh Kudus. Sekira saudara, satu lagi ayat kalau saudara, Roma 8 ayat 26. Ini paling terkenal ini saudara. Roma 8 ayat 26 itu dikatakan kita tidak tahu. Sementara kita berdoa kita tidak tahu apa yang paling perlu kepada kita. Tapi Roh sudah lebih dulu berdoa menyampaikan kepada Allah apa yang paling perlu bagi saudara dan saya. Kita tidak tahu. Saudara, saya sering katakan kepada jemaah, kau berdoa, Tuhan tolong supaya ada baju baru saya bisa datang ke gereja. Tuhan kasih, engkau dapat beli baju. Terus kalau gitu Tuhan, supaya kami jangan ngontrak Tuhan, keringan biar rumah yang kecil, Tuhan kasih rumah. Setelah Tuhan, ini sering terlambat itu angkot, kendaraan umum, berilah kendaraan Tuhan, motor atau apa pakai. Tuhan kasih motor. Kemudian minta lagi mobil. Kita tidak tahu apa yang paling perlu bagi kita, tapi Roh sudah lebih dulu. Jadi jangan pernah komplain Tuhan. Dia tahu apa yang perlu bagi kita. Jangan pernah. Kalau belum dapat, bukan berarti Tuhan tidak mau kasih. Dia tunggu dulu. Ada sesuatu dalam hidup kita yang dia lihat. Sudah benar enggak dia? Roh Kudus itu dikatakan tinggal dalam siapa? Dalam kita. Allah nggak mau hal-hal yang cemara. Jadi kalau seseorang susah masuk terus, dia belum bertobat, dia belum meninggalkan hidup yang lama, dia belum hidup baru. Semua yang lama tinggalkan. Manusia lama. Karena Allah itu suci kudus. Kalau kita undang dia harus kita juga berusaha untuk hidup suci dan kudus. Minta ampun kepada Tuhan. Rubah hidup. Yang tadinya banyak ngomong hal-hal, banyak ngomel, banyak komplain. Sekarang katakan Tuhan ampun. Ampuni kami. Kau datang. Tuhan bersihkan hatiku. Darahmu yang tercurah 2000 tahun di Golgota, kuasanya tidak pernah berubah sama. Dia sanggup menyucikan. Itu janjimu Tuhan. Sekarang sudah. Karena Roh Kudus tidak akan mencuci masuk ke tempat yang najis dan kotor. Dia datang kepada tempat yang lain. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Sepanjang perjalanan imam percaya kami dalam mengiring Engkau, seringkali kami meremehkan perintah firman Tuhan. Seringkali kami anggap biasa-biasa. Tapi kalau Engkau tegaskan pada hari ini Tuhan, apa yang menjadi kerinduan hatimu, kami tahu Engkau sangat mengasihi kami.
Seberapa kami yang mendengar firman, Engkau sangat mengasihi kami. Engkau tidak mau kami yang binasa. Engkau tidak mau kami terjatuh ke dalam jurang. Itu sebabnya Engkau sampaikan, karena Engkau sangat mengasihi kami. Engkau sudah sediakan bagi kami tempat, yaitu di dalam kerajaan-Mu Bapa. Oleh sebab itu tolong kami Tuhan, tolong kami Roh Kudus, tolong kami Bapa, supaya kami biar Engkau berdiam di dalam kami, tinggal di dalam kami. Kami akan melakukan perkara-perkara bagi kemuliaan-Mu, bagi kemuliaan-Mu saja Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih, berkati seluruh sidang jemaat-Mu, berkati pelayanan di tempat ini Tuhan, berkati anak-anak-Mu yang melayani pekerjaan-Mu Tuhan, sehingga mereka boleh melihat kemuliaan-Mu Bapa. Berkati semua. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan, terpuji-pujilah Engkau. Hanya Engkau yang kami muliakan, Engkau Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Maaf saudara yang menggantikan saya bawa firman Tuhan di sana masih belajar, jadi belum saya perkenankan untuk memberkati jemaat. Jadi saya masih sempat bisa memberkati mereka, ya, dekat kawan. Jadi sampai jumpa. Kalau kita tidak jumpa di dunia, kita pasti berjumpa di surga. Haleluya. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Rudi. Berkati kita berdiri bersama-sama. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Haleluya. Roh Kudus tidak hanya hadir di gereja, tetapi di mana saja kita menyanyikan nyanyian ini, mungkin di dalam hati saja Roh Kudus Kau hadir di sini. Ketika di rumah, Roh Kudus Kau hadir di sini. Ketika di perjalanan, Roh Kudus Kau hadir. Dalam pekerjaan, Roh Kudus Kau hadir. Dalam sekolah dan dalam semua aktivitas kita berkata Roh Kudus hadir di sini. Amin. Sekali lagi kita nyanyikan, kita tutup ibadah.
firman-Mu yang kami sudah dengar. Ajari kami tiap hari dalam hidup ini, supaya kami menjadi umat yang terdidik di dalam iman, di dalam firman kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa Surga. Sebentar umat-Mu akan bawa persembahan. Kuduskan kami semua, kuduskan persembahan kami, semua untuk hormat nama-Mu. Kami percaya berkat-Mu atas persembahan umat. Bapa, kami mau kembali ke tempat masing-masing dalam tugas-tugas yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami percaya Engkau mampukan kami semua dalam sukacita, dalam damai sejahtera, dalam keteguhan hati di dalam Engkau. Terimalah uluran tangan Yesus dalam hidupku sehari-hari. Arahkan hatimu tiap hari dalam hidup kita kepada Tuhan. Terimalah uluran tangannya. Oh Bapa di surga, kami percaya tangan anugerah-Mu, tangan kasih dan berkat-Mu terumur buat kami semua. Demi berkat Bapa surga, demi berkat Yesus Juru Selamat, demi pertolongan pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita sehari-hari sampai selamanya. Kami akhiri ibadah Bapa penuh syukur dan sukacita dalam nama Tuhan kami